pemanggilannya seperti apa dulu? Oke, bentar dulu gue mau pakai ini dulu, topeng dulu, mana sini lagi. Lanjut aja nggak apa-apa nih, gue mau pakai topeng dulu. Karena gue tadi, gue kemana-mana sekarang pakai topeng. Kenapa nih? Mana sekarang pakai topeng. Biar yang di sebelah kah? Iya, jadi gue mau jadi dokter fiktif. Mana-mana gue pakai topeng. Tapi tadi kan masuk ke kantor polisi, jadi gue menghargai kepolisian pakai topeng, gitu. Ya gimana kembali lagi ke saya bersama dengan dokter fiktif di sini. Bukan dokter fiktif dong, tukang bunga gue ya. Tukang bunga fiktif atau tukang baju fiktif nih? Ayo gimana? Gimana tadi data sekaligus BAP-nya? BAP-nya aku dikasih 15 pertanyaan. Gitu, transaksi amnesti. Terkait apa aja mungkin? Terkait pelaporan aku ke dokter detektif karena fitnah yang dia buat ke anak gua. Dia fitnahnya menurut gua udah parah sih. Udah fitnah, bawa-bawa anak, penggiringan opininya parah dan itu udah kerugian ya buat anak gue ya. Dia nggak mikirin, dia harusnya sebagai dokter itu dia harusnya itu membimbing masyarakat ya, bukan fitnah yang keluar dari mulut dia dan penggiringan opini. Akibat fitnah yang dia keluarkan itu anak gue jadi dibully, dikata-katain ya kan. Kalau gue dikata-katain mak nggak apa-apa lah, gue udah gede ya kan, udah dewasa, udah sama-sama dikatain, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalkan ke anak gue jadi dibilang katanya pantesan aja bapaknya tinggalin anaknya, dikasih uang haram apa segala macam, kan nggak pantas kan. Terus segitu bilang anak gue katanya makan uang haram, kasihan anak gue dikasih uang haram, padahal kan gue kerja 24 jam buat anak gue jualan daster dari pas lahiran. Setelah selesai gue langsung jualan, jadi maksud menurut gue nggak masuk akal sih. Ini surat terbuka untuk ID ya, kok bisa ya ada anggota dokter tukang review, udah tukang review, terus dari gitu ada ya anggota ID ya guys ya, kok bisa lolos ya guys ya, dia dokter tukang fitnah. Menurut gue sih dokter itu nggak boleh tukang fitnah. Terus dari gitu tuh masalah kode etik ya, udah fitnah, dia suruh gue beli, dia tuduh gue beli uang susu yang haram. Harusnya kalau misalkan dia dokter beneran dari ID ya guys ya, harusnya kan dia ini dong, sama anak di masih di bawah 2 tahun itu kan direkomendasi nasi dong. Iya, kok dia bilang anak gua beli uang susu yang haram gitu. Bukti apa aja kan dibawa mungkin? Buktinya aku bawa flash disk, terus udah gitu tangkapan layar, screenshot, terus udah gitu sama bukti yang postingan dia, terus udah gitu aku juga bukti bawa mutasi rekening, terus udah gitu sama ya mutasi rekening, terus udah gitu sama ya capturean komennya dia di akun gua yang dihapus, terus udah gitu sama capturean omongan dia yang diposting di akun yang keduanya. Tapi Dennis, kamu sendiri tahu nggak sih bahwa kenapa sih sampai ada terlontar ucapan seperti itu dari pihak mereka gitu ya? Mereka itu siapa, dokter detektif? Iya. Gini, kan saya kan karena gini loh, karena dia itu komentarin gamisnya Ria Ricis, komentarin baju Ria Ricis udah denger dong? Dan dia bilang, lu mendukung penista agama apa segala macam karena Ricis itu memakai baju dari SS, ya kan? Sementara menurut gua nggak ada hubungannya. Menurut gue udah gak ada hubungan. Sebenarnya banyak yang gue lihat dia tuh komenin masalah orang yang bukan ranahnya dia. Dia kan dokter ya, kecuali dia fashion designer, dia mau jadi Ivan Gunawan komenin bajunya Ricis. Dan menurut gue ya, sebelum dokter komenin bajunya Ricis, mendingan dokter perbaikin baju dia dulu. Menurut gue, ya kan, perbaikin dulu fashion lu, baru gue komenin si Ricis. Ricis itu menurut gue orangnya baik ya. Gue kenal sama Ricis, dia orangnya baik dan dia orangnya tuh paling gak mau ngomongin orang. Dan yang paling bikin gue kenal sama dia itu kan Ricis itu kan single mom. Jadi gue tuh sebagai single mom, mungkin karena gue masih DBS, gue tuh baper kalau lihat single mom lain kan. Nah gue liat Ricis dikatain tuh masalah gamis, terus giring opini, netizen juga jadi keikut-ikut, dukung penista agama. Kan masalahnya gak ada hubungannya sama Ricis. Ya kan penista agama juga udah ditangkep. Terus segitu apa hubungannya sama Ricis gitu ya? Lu mau ngatain SS-nya aja, gak peduli gue ya kan memang si SS salah. Nah ini kalau misalkan si Ricisnya apa hubungannya? Cuman pakai gamisnya dari SS. Ikutan dikata-katain, dibikin opini. Menurut gua di komen-komen itu menurut gua nggak masuk akal. Jadi gua bukan membela juga ya, memberikan pendapat. Kan kalau misalkan di sosmed wajar dong ngasih pendapat. Nah, gua ngasih pendapat kayak gitu, nah langsung tuh dibilang katanya gua bala-bala, gua buzzer. Semua yang nggak sependapat sama dia dibilang buzzer. Semua yang nggak sependapat sama dia dituduh dibayar. Ingat ya, dokter, nggak semua orang yang nggak suka sama lu itu dibayar, termasuk gue. Iya kan, semua orang bebas suka apa enggak. Dan menurut gue dia udah keluar jalur. Dia itu bukti, dokter, gue kasih tau ya. Kalau lu mau komenin orang, mendingan lu jadi komentator bola. Lu ke lapangan terdekat, udah jadi komentator bola. Kalau lu mau komenin susu anak gue, mendingan lu jangan jadi dokter, lu jadi dukun beranak aja. Ngapain lu komentarin uang susu anak gue?
terus difitnah-fitnah buat 500 juta uang haram. Emang anak gua kasih susu babi? Enggak. Terus kayak gitu si Ricis lagi dikomenin gambis ya. Lu siapa? Lu Ivan Gunawan? Komentarin baju orang, fashion designer. Bukan kan? Gitu. Denis, terus mungkin seberapa besar keinginan Denis untuk memenjarakan Dr. D ini? Apa? Seberapa besar keinginan Denis dalam memenjarakan? Ya harus lah, besar banget, sebesar lautan, sedalam lautan, sebesar gunung api. Karena menurut gua ini udah parah, ini gak bagus ya guys ya. Gua contoh pertama, dia itu dokter. Idi tolong ada anggota Anda yang suka fitnah ya guys ya, suka fitnah, dan dia itu merasa dibela sama masyarakat, makanya dia gede kepala. Menurut gua nggak banget ada dokter seperti ini. Menurut gua dokter seperti ini nggak boleh dibiarkan. Kalau misalkan dibiarkan, dia akan ada dokter-dokter lainnya yang ikut-ikutan nantinya. Enak banget tuh apa mau omongan dia itu dianggap benar sama junjungan yang menurut gua nggak benar. Jadi Tapi pasal apabila yang nantinya ada etikat baik dari dokter D sendiri ke kamu, Dia mungkin siapa? damai. Denis. dokter. Oh iya. Damai gimana nih? Oh kalau yang penting dia pertama satu sih minta maaf sama anak gua lah, karena gini ya, yang dia kan ini kan dokter kan, seorang dokter, dan dia itu punya followernya yang banyak tapi nggak sebanyak gua sih. Jadi kalau misalkan dia bilang pansos, follower gua aja 3 kali lipat ya dibandingkan dia. Terus ya gitu, dia itu kan dokter, jadi omongannya kan harusnya kan bisa adem ya, dan dia kan omongannya cukup didengar masyarakat ya kan, karena dia banyak kunjungan juga kan, banyak yang ikut-ikutan dia. Nah jadi kalau otomatis apa yang terlontar dari mulut dia itu akan terjadi penggiringan opini yang diikutin oleh ininya. Gue nggak mau bilang buzzer, ada buzzer atau apa, gue nggak tahu ya buzzer apa enggak. Pokoknya semua yang keluar dari omongan dia otomatis orang kan akan ikut-ikutan, ya kan. Nah ini masalahnya udah nyangkut anak. Dia bilang anak gue itu dikasih uang susu yang nggak halal alias haram. Nah itu yang berakibat banyak orang-orang netizen lainnya yang ngatain anak gue, ngata-ngata anak gua, pantasan aja ditinggal sama bapaknya, dikasih uang susu nggak haram, dikasih uang susu nggak halal lah. Terus kayak gitu, kasihan anaknya makan uang haram kayak gitu. Gua kan sebagai ibu single mom yang kerja pagi siang malam buat anak gua kan jahat banget gitu ya mulutnya ya. Kalau ngatain guanya mah gua nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau ngatain anak gua sih keterlaluan. Kamu terima ya uang 100 juta jadi bujel? Gua nggak terima uang 100 juta. Padahal gua udah bilang, mana buktinya? Buktiin aja sini, dokter, buktiin mana buktinya? Buktinya kalau misalkan gua itu terima uang jadi bujek 100 juta. Gua jangan nemeng doang, mana buktinya? Dia ditanya buktinya ngeles mulu kayak bajai. Iya, Tapi jadi apa yang langsung membuat, tuntut dong. Itik. Tapi apa yang membuat dokter sampai seperti itu? Sebenarnya statement kamu di Instagram itu yang mengomentari soal Gamis Ricis. Ya memang kan semua, ya memang yang gue bilang ini doktif ini menurut gue udah di luar nalar ngomongnya, segala macam ngekomentarin Gamis Ricis lah, kemarin juga si Uya Kuya lagi di komentarin juga kan, sempet tuh dia komentarin Uya Kuya, katanya Uya Kuya bela SS ya, apa segala macam berat sebelah kalau nggak salah ya, kurang lebih seperti itulah intinya, kurang lebih, tapi kata-katanya gue lupa. Nah itu penggiringan opini lah ya. Terus kayak gitu. Padahal ya yang diundang tuh bukan SS doang ke podcastnya Uya, si SS sama si Dokter juga diundang dua-duanya. Itu ya pokoknya banyak lah. Terus tentang Bunda Maya lah. Bunda Maya tuh cuman ngomenin tentang skincare doang, itu pun ditanya ya sama netizen. Langsung diginggirin opininya lah apa segala macam. Langsung dia nggak mau approve skincare Bunda Maya walaupun bagus. Bunda Maya juga nggak butuh kayak approvean Dokter kali. Lebih kayak Bunda Maya kali dibandingin Dokter ya. Terus kayak gitu dia juga nge-review skincare juga kan udah dilarang sama BPOM, sampai sekarang dia masih review masih menggunakan Dokter Approve. Itu bisa ditangkap kan, harusnya ditangkap tuh sama BPOM tuh, harusnya ditegak luruskan. Kalau BPOM bilang bisa ditangkap, ya harusnya ditangkap beneran itu yang kayak gitu. mungkin kamu pesan kamu untuk Dokter. Dokter jangan suka fitnah, kalau omong tuh ya harus bisa dibuktikan. Jangan udah fitnah terus gitu nggak bisa dibuktikan, ngomongnya ngeles kayak bajai, abis itu itik, nggak boleh gitu Dokter ya, nggak boleh itik ya, oke? Terus gitu tuntut dong. Kemarin giliran banyak yang laporin, kemarin dia merasa susah banyak kriminalisasi. Ya udah itu lah. Ya, kemarin itu dia ngomong tuntut dong, intik, terus di Polda dia bilang katanya dia
kriminalisasi, Iya. kriminalisasi. Iya, langsung ini laporan mama sama Pak Prabowo minta tolong apa segala macam. Dokter, Pak Presiden Prabowo nggak ngurusin lu. Kalau presiden itu jangkauannya lebih luas, dia diurusin program makan gratis. Apa jangan-jangan lu mau juga dikasih program makan gratis? Biar lu lebih bergizi otaknya. Biar lu kalau ngomong nyambung, rasional, ada nalar. Gue ada dokter, katanya lu dokter, sekolah lu sama gue tinggian lu, tapi kok ngomong rasionalan gue. Intinya kalau gue terima dia 100 juta, mana buktinya? Terus kan gue kasih mutasi nih, langsung pada bilang, emang saya udah bilang transfer ya? Jadi digigin soal cash. Bisa aja dong bukti cash dong, minimal ada bukti rekamannya, ya dong. Denis, Kalau minta duit cash ada bukti rekamannya, ada kan, CCTV, ada aja kan. Hari ini tapi pernah nggak sih dokter sendiri setelah ada kejadian ini maksudnya rame melaporkan ke Enggak, gitu. enggak, dia tetap bilang katanya dia tuh tetap giring-giring opininya makin parah. Nggak ada kesadaran, dia bilang tunggu aja waktunya akan dokter bongkar semuanya. Bongkar naon? Apa ini mau dibongkar? Bongkar fitnahan lu sendiri. Kalau misalkan omongan gue sampai omongan gue ini terbukti lu fitnah, lu mau gimana? Tuntut gue deh kalau misalkan emang ini benar. Lu tuntut gue deh nggak apa-apa. Gitu kan yang duluan ngajakin ke Polres kan dia juga, dia komen. Ketemuannya di Polres Jaksel, gitu. Artinya Denis siap ya apapun Siap, itu. kalau misalkan omongan gua nggak bisa bertanggung jawab kan, tuntut gua dong, tuntut dong. Gua mah nggak bakal itik kayak lu. tapi Denis keoptimisan Denis menjerat dokter D ini dengan pasal 27A itu gimana sih? Karena kan pasal 27A itu ancamannya itu ya cuma 2 tahun. Iya, yang penting nggak apa-apa. Mau ancamannya berapa tahun itu bukan masa ancamannya apa buat gua boleh bukan itu. Buat gua ini boleh itu biar masyarakat tahu dia itu tukang fitnah yang harusnya kalau dokter itu bukan tukang fitnah. Dokter itu dia harusnya dia mengobati pasien, bukan nggak ada. Itu kode etik dokter kayaknya nggak ada yang tukang fitnah. Coba dong tolong dokter teman-teman sejawatnya gue tanya, ada nggak sih kode etik dokter yang bilang nggak boleh fitnah? Tapi sebenarnya dari awal kamu dari awal kemunculan dokter, apa kamu emang udah mulai nggak suka atau memang triggernya saat komenan? Enggak gini, pertamanya kan mungkin buat kayak hebat juga ya dia ya, oke juga ya. Oh lama-lama kesini enggak loh, lama-lama kesini kalau dilihatin lama-lama dia menurut gue ya, yang gue lihat ya di mata gue, dia buat jualan gitu kan. Oh buat jualan, dia sedikit jualan gitu. Harusnya kan kalau dokter itu kan tidak boleh jualan, ada deh di itunya, di peraturan dokter apa idinya. Iya, ini menurut gue nih buat ID nih, buat semua dokter-dokter di TikTok, gue rasa itu kagak usah dikasih jualan deh. Nih kalau misalkan mau jadi dokter, cabut aja deh tuh semua dokter-dokter yang jualan, karena bikin rusuh aja. Dipakainya bukan buat benar-benar mengedukasi, tapi mereka tuh mengedukasi, saling review, jatuhin brand lain. Ini buat semuanya ya, bukan buat salah satu ya. Ujung-ujungnya saling review tuh jatuhin produk orang, terus ujung-ujungnya mereka sendiri jualan, nggak etis itu mereka semua. Oke. Oke. Denis, Iya. Denis dikit dong Denis, ini